Seorang ibu rumah tangga mengaku istri Kepala Kejaksaan Negeri Tebing Tinggi, Sumatera Utara mengamuk saat berbelanja di sebuah toko. Pelaku marah-marah mengeluarkan kata-kata kasar kepada penjaga toko yang dinilainya tidak melayaninya dengan baik. Panjang ini, Bu, panjang kan? Kalian tahu bapaknya kerja apa? Kajari di tebing. Biar kalian tahu ya, Kepala Kejaksaan Negeri. Saya istrinya. Mengaku istri Kepala Kejaksaan Negeri Tebing Tinggi, seorang wanita marah-marah kepada penjaga toko sepatu. Ia mengamuk kepada pelayan dan pemilik toko sepatu karena dianggap tidak ramah melayani pelanggan. Selain memarahi para pelayan toko, ia juga mengancam memperpanjang masalah. Keributan diduga dipicu masalah antara pelayan toko sepatu dan anak pelaku. Jadi kita apa aja anak kita masing-masing. Kita ajari etika, saya bilang. Ibu ajari anak ibu etika, saya juga saya ajari anak saya etika. Kita sama-sama. Tapi dia nggak terima, katanya mau diperpanjang. Sementara Kasih Intel Kejaksaan Negeri Tebing Tinggi, Fahmi Jalil, memastikan pelaku bukan istri Kajari Tebing Tinggi. Ia juga memastikan pelaku bukan keluarga institusi kejaksaan setempat. Bahwasanya kalau yang bersangkutan tersebut memang bukan merupakan keluarga dari kejaksaan. Jadi dia hanya mengaku-ngaku saja sebagai ibu Kajari. Setelah video marah-marahnya viral di media sosial, Triveni mendatangi Kejaksaan Negeri Tebing Tinggi. Ia meminta maaf secara lisan dan tulisan atas ulahnya mengamuk sambil membawa-bawa institusi kejaksaan. Meminta maaf kepada Bapak Kajari dan Ibu yang sebesar-besarnya karena dalam video viral di FB saya mengaku bahwa saya istri dari Bapak Kajari yang sebenarnya saya tidak mengenal Bapak Kajari tersebut. Dan dengan ini saya dengan tulus meminta maaf yang sebesar-besarnya dan tidak akan mengulangi kesalahan yang sama. Kasus kekerasan verbal dengan mengaku-ngaku keluarga di kejaksaan ini akhirnya berakhir damai. Menjanjikan lolos sebagai tenaga honorer di lingkungan pemerintah Kabupaten Tapanuli Tengah, seorang sekda Gadungan dihakimi massa. Para korban ditipu untuk menyetorkan uang jutaan rupiah kepada pelaku. Sekda Gadungan yang masih mengenakan seragam ASN terikat di sebuah tiang listrik sambil dikerumuni warga. Pelaku diikat lantaran mencoba kabur usai menipu salah satu warga dengan modus mampu meloloskan anak korban menjadi tenaga honorer di lingkungan pemerintah Kabupaten Tapanuli Tengah. Wanita berinisial RO sempat menerima uang dari korban senilai Rp200.000 dari perjanjian semula Rp2 juta untuk keperluan meloloskan anak korban sebagai tenaga honorer. Sekda di kantor bupati, terus diiming-imingkannya dia kerja dek kini di kantor bupati, tapi kita urus dulu ijazah SMA-nya ya, karena adek kini tamat SMP, jadi dimintanya lah uang 2 juta. Sejumlah ibu-ibu yang mengaku jadi korban penipuan pelaku terus berdatangan ke Mapolsek Sibolga Selatan. Wanita tersebut melakukan pidana penipuan dengan inisial RH, dan saat ini kita sudah amankan, namun laporan secara resmi belum kita terima secara resmi ya, dan ini masih proses penyelidikan oleh Polsek Sibolga Selatan dan Satreskrim Polres Sibolga. Sementara itu pihak polisi masih mendalami tindak penipuan yang dilakukan wanita yang mengaku sebagai sekretariat daerah Pemkab Tapanuli Tengah tersebut. Seorang pemuda di Kota Medan, Sumatera Utara ditetapkan sebagai tersangka oleh Polsek Sunggal usai membunuh seorang pria diduga begal. Penetapan tersangka pemuda ini menjadi polemik karena tersangka mengaku membunuh begal untuk membela diri saat korban merampas telepon genggam dan sepeda motornya. Pemirsa, informasi ini sekaligus menutup program Realita hari ini. Saya Arlista Hadi pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa.
Warga desa Seiberas Sekata, Kota Medan, Sumatera Utara digegerkan dengan penemuan mayat tergeletak di pinggir jalan. Setelah diselidiki, mayat berinisial OAP ini diduga pelaku begal sial yang tewas di tangan calon korbannya. Pelaku berinisial DI akhirnya menyerahkan diri setelah sempat kabur ke Duri Riau, tempat orang tuanya bekerja. Setelah diperiksa, pelaku mengaku membunuh OAP dengan pisau sebagai upaya membela diri karena korban merasa komplotannya berupaya merampas handphone dan sepeda motornya. Kepada polisi, ia mengaku sempat terlibat perkelahian berujung tewasnya korban. Sementara pelaku mengaku membawa pisau untuk menjaga diri. Meski membela diri, polisi menetapkan DI sebagai tersangka. Mengakui bahwa dia yang menikam korban, baik itu di punggung, di dada sebelah kiri, dan dada sebelah kanan. Dari hasil otopsi bahwa terjadi luka robek di jantung maupun di paru-paru. Daripada tersangka DE ini membuat laporan polisi ke Polrestabes bahwa anaknya yang sudah menjadi tersangka di Polsek Percut Sunggal itu adalah korban pembegalan. Untuk keterangan saudara DI bahwa dia dibegal 4 orang. Ini yang sedang kita dalami, kita cari saksi-saksinya, kita cari. Meski sudah ditetapkan tersangka, polisi tidak menahan DI dengan berbagai pertimbangan dan proses hukum terhadap DI terus berlanjut.